Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Jadi, di sini kami akan membawakan sebuah video tentang struktur dan klasifikasi karbohidrat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Dr. Ismail MS. Nah, di sini kami beranggotakan 2 orang yang dimana perkenalkan nama saya Andini Aulia Hasdir dengan NIM 240107510001. Dengan saya sendiri atas nama Ailda Nurhafisa dengan NIM 240107511009. Selamat menyaksikan. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu karbohidrat? Jadi, karbohidrat adalah sumber energi utama bagi makhluk hidup. Jadi, karbohidrat ini disimpan sebagai cadangan makanan, berperan dalam struktur sel, dan membawa inovasi biologis. Selain itu, karbohidrat juga memiliki fungsi loh, teman-teman. Nah, apa saja sih fungsinya? Bisa kita lihat di atas. Nah, fungsi yang pertama adalah sumber energi utama. Jadi, karbohidrat berperan penting sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup melalui proses metabolisme karbohidrat seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Fungsi yang kedua adalah cadangan makanan. Jadi, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Pada hewan, karbohidrat ini disimpan dalam bentuk glikogen, sedangkan pada tumbuhan disimpan sebagai pati. Fungsi yang ketiga adalah dukungan struktural. Nah, di mana karbohidrat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan struktural pada makhluk hidup. Jadi, mereka adalah komponen utama dari membran sel dan dinding sel. Fungsi yang keempat adalah molekul informasi. Jadi, selain fungsi-fungsi di atas, karbohidrat juga terlibat dalam fungsi yang lebih khusus, yaitu sebagai molekul pembawa informasi. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah klasifikasi dan struktur karbohidrat. Jadi, klasifikasi dan struktur karbohidrat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah disakarida, dan yang ketiga adalah polisakarida. Nah, yang membedakan antara 3 klasifikasi dan struktur karbohidrat ini adalah monosakarida sendiri mempunyai 1 ikatan kimia, sedangkan disakarida itu memiliki 7 ikatan kimia dan polisakarida memiliki lebih dari 7 ikatan kimia. Nah, teman-teman bisa kita lihat gambar di atas bahwa pembentukan rantai karbohidrat ini menggunakan ikatan glikosida, yaitu berdasarkan lokasi gugus CO. Monosakarida digolongkan menjadi 2, yaitu aldosa berupa aldehid dan ketosa berupa keton. Nah, bisa kita lihat pada gambar ikatan karbon di atas. Baik, selanjutnya kita membahas tentang monosakarida. Jadi, monosakarida ini merupakan bentuk karbohidrat yang paling sederhana antara disakarida dan polisakarida. Jadi, monosakarida ini mereka tidak dapat dihidrolisis atau dipecah lagi menjadi unit karbohidrat yang lebih kecil. Jadi, monosakarida ini umumnya memiliki rumus kimia yaitu CH2ON. Nah, di mana N adalah jumlah atom karbon. Nah, selanjutnya teman-teman, monosakarida ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksona. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih perbedaan dari keempat ini? Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas bahwa triosa ini memiliki 3 atom karbon C. Nah, bisa dihitung di sini ada 1, 2, 3, sedangkan tetrosa itu memiliki 4 atom karbon C. Dan yang ketiga adalah
pentosa, yaitu memiliki 5 atom karbon C, dan yang keempat adalah heksona yang terdiri dari 6 atom karbon. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, materi yang saya jelaskan ini adalah disakarida. Jadi, disakarida adalah karbohidrat yang terbentuk dari dua gabungan molekul monosakarida atau gula sederhana yang terikat melalui ikatan glikosidik. Nah, disakarida termasuk dalam kelompok karbohidrat sederhana bersama dengan monosakarida. Namun, struktur disakarida sedikit lebih kompleks karena terdiri dari dua unit gula. Senyawa ini memiliki rumus kimia umum yaitu C12H22O11. Meskipun beberapa disakarida memiliki rumus sedikit berbeda, namun proses pembentukan disakarida terjadi melalui reaksi kondensasi antara dua molekul monosakarida. Dalam reaksi ini, satu molekul air H2O dilepaskan saat ikatan glikosidik terbentuk. Sebaliknya, monosakarida dapat dipecah kembali menjadi monosakarida. Penyusunnya melalui proses hidrolisis dengan bantuan enzim atau asam. Nah, selanjutnya fungsi disakarida. Nah, yang pertama itu ada sukrosa. Dapat kita lihat bahwa dapat ditemukan dalam kandungan wortel dan tebu. Sukrosa terbentuk dari ikatan glikosida antara karbon jumlah 1 pada glukosa dengan karbon nomor 2 pada fruktosa. Nah, ini dia gambarnya teman-teman. Ada laktosa dapat ditemui dalam kandungan susun hewan. Jadi, ikatan galaktosa ini dan glukosa ini terjadi antara atom karbon nomor 1 dan glukosa atom karbon nomor 4 pada glukosa. Selanjutnya, jadi maltosa itu terbentuk melalui ikatan glikosida alfa antara atom karbon nomor 1 dari glukosa 1 dengan atom karbon nomor 4 dari glukosa yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang polisakarida. Jadi, polisakarida kompleks adalah jenis polisakarida yang memiliki struktur rantai panjang dan bercabang. Jadi, polisakarida ini terdiri dari banyak unit monosakarida yang terhubung oleh ikatan glukosidik. Jadi, mereka berbeda dari polisakarida sederhana seperti glukosa dan fruktosa yang hanya memiliki beberapa unit monosakarida. Selanjutnya adalah jenis, struktur, dan fungsi polisakarida sendiri. Yang pertama adalah glikogen. Glikogen adalah polisakarida penyimpanan utama pada hewan. Dia memiliki struktur yang sangat bercabang dengan rantai utama terhubung oleh ikatan alpha 14 glikosidik dan titik cabang yang terhubung oleh ikatan alpha 16 glikosidik. Jadi, fungsi dari glikogen ini sendiri adalah disimpan terutama di hati dan otak. Ia dipecah menjadi glukosa ketika tubuh menerima energi. Fungsi yang selanjutnya adalah selulosa. Jadi, selulosa ini memiliki struktur. Selulosa ini adalah polisakarida struktural yang membentuk dinding sel tanaman. Jadi, selulosa ini terdiri dari rantai panjang glukosa yang saling berikatan dengan ikatan hidrogen dan membentuk struktur berlapis. Nah, selain itu, selulosa juga memiliki fungsi, yaitu memberikan kekuatan dan dukungan struktural pada dinding sel tanaman, membantu menjaga bentuk dan kekuatan tanaman. Baik, fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari polisakarida. Yang ketiga itu ada kitin. Struktur. Kitin adalah polisakarida yang mirip dengan selulosa, tetapi mengandung kelompok asetilamin. Struktur rantainya mirip dengan selulosa, tetapi dengan substitusi asam asetilamin pada unit monosakarida. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Terus fungsinya membentuk
sitoskeleton pada arthropoda seperti serangan krustasea dan dinding sel pada jamur, memberikan kekuatan dan perlindungan. Selanjutnya yang keempat ada amilum. Jadi struktur amilum itu adalah polisakarida penyimpanan energi utama pada tanaman. Terdiri dari dua jenis molekul, amilosa atau rantai lurus dan amilopektin atau rantai bercabang. Nah, fungsinya itu menyimpan energi dalam bentuk glukosa yang dapat dipecah menjadi glukosa untuk digunakan saat dibutuhkan. Nah, itulah tadi video penjelasan mengenai struktur dan klasifikasi karbohidrat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far.